Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Kita hari ini akan membahas apa yang dimaksud dengan digital transformation dalam dunia bisnis atau in business world. Gitu. Nama saya Bambang, saya Ketua Prodi Digital Business Calvin Institute of Technology. Apa aja yang kita bahas sore ini, ya, supaya kita lebih mengenal apa itu digital transformation dalam dunia kita sekarang ini. Ya, kita akan membahas beberapa hal, yaitu apa sih sebenarnya digital business, kemudian kenapa itu penting, dan kita lihat nanti kasusnya di dalam dua kasus tentang digital business ini, kemudian peluang karir apa saja yang ada di sekitaran transformasi digital ini, dan kita nanti bicara juga CIT itu memberikan apa aja ya. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu digital transformasi itu kalau kita ringkas, apa sih? Jadi pada dasarnya ini hanya proses. Ya, saya bilang hanya, itu betul-betul hanya proses organisasi, di mana proses bisnis yang biasanya berjalan secara manual atau on paper berubah menjadi berdasarkan atau berbasis dengan teknologi digital. Jadi teknologi, khususnya teknologi digital adalah enabler atau hal yang memungkinkan transformasi ini berlangsung bagi perusahaan-perusahaan dengan tujuan menambah nilai terhadap perusahaan maupun terhadap pelanggan mereka gitu, atau semua pihak yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Tujuannya terutama adalah efisiensi dan inovasi, khususnya menaikkan keuntungan atau memperluas pasar. Nah, dari terminologi transformasi digital ini sebenarnya ada dua cabang yang besar. Yang pertama adalah bisnis digital, yaitu bisnis yang menjadikan konten digital sebagai komoditas. Jadi jualannya itu digital gitu. Jadi bendanya tidak fisik tapi digital. Lalu yang kedua yang besar adalah mendigitalkan atau membuat proses bisnis yang selama ini berjalan secara biasa berubah jadi berjalan secara digital. Ya. Misalnya dalam lingkungan ini adalah platform-platform digital atau e-commerce atau yang lain, di mana dia bisa menjangkau pelanggan dari titik-titik tertentu yang sebelumnya kalau kita lakukan secara biasa, kita tidak bisa melayani pembeli di luar negeri, tapi dengan ini kita bisa menangani atau melayani pembeli dari luar negeri atau daerah yang jauh. Lalu proses-prosesnya kita digitalkan sehingga mengurangi beban administratif di perusahaan. Dengan pengurangan beban administratif tentu banyak hal yang berkurang, pembiayaan yang berkurang dan lain-lain, sementara yang lainnya berjalan secara efektif, termasuk kita bisa mempersonalisasi seluruh pelanggan kita. Jadi tawaran segala macamnya sangat spesifik sesuai dengan kebutuhan pelanggan masing-masing. Itu dua bagian besar. Ya. Nanti kan bicarakan lebih lanjut. Nah, karena teknologi ini menjadi satu hal yang sangat penting, maka tentu saja teknologi ini menjadi satu teknologi kunci untuk membuat transformasi digital boleh berlangsung dengan baik. Ada 4, yang paling dominan sekarang ini adalah Internet of Things, kemudian Cloud Computing, Artificial Intelligence, dan Big Data Analytics. Keempat-empatnya ini bersumbangan sangat besar dalam proses transformasi digital. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut pengaruh masing-masing ini, dan Bapak, Ibu, dan teman-teman nanti akan melihat terminologi ini akan muncul beberapa kali ketika kita membahas lebih detail. Baik, inilah gambaran besar atau kami sebut dengan framework dari digital transformasi atau transformasi digital. Ya, kita lihat bagian yang paling atas adalah bagian-bagian kunci, sementara bagian bawah itu adalah pengenalan apa yang perlu dilakukan ketika bisnis dianalisis untuk menyiapkan perubahan digitalnya, dan seperti apa langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita melakukan pembuatan bisnis model baru. Ya, tentu saja kita lihat di layar kiri itu ada data analitik, dan di layar bawah itu adalah teknologi yang digunakan. Ya, baik, kita lihat bagian atas itu ya satu-satu. Nah, di dalam transformasi digital, peran pemimpin sangat besar karena ini adalah satu proses yang tiap kali diadakan tidak memakan waktu yang sebentar. Ya, jadi ada proses yang agak panjang.
dan melibatkan pendanaan dan budget perusahaan tentu saja. Itu sebabnya kebutuhan bisnis harus dibuat dan dipimpin dengan terarah dan teratur untuk mencapai tujuannya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi pertanyaan yang di samping itu adalah pertanyaan pembantu untuk melakukan analisis kenapa kita memerlukan digital transformasi. Bidang-bidangnya adalah networking, trusty, kemudian tim yang perlu dibangun dan kepemimpinan itu sendiri. Nah, yang bagian kedua, blok besar kedua adalah blok dari transformasi. Jadi transformasi itu tidak bicara teknologi saja ya, karena teknologi itu hanya alat sebenarnya. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah kita memproses data ya, karena dari data kita mengambil keputusan bisnis. Data itu harus dikumpulkan dengan teknologi, tentu saja, dan data perlu dianalisis. Itu sebabnya analisis sangat penting. Tapi data dan analisis saja tanpa arah dan tanpa tujuan yang besar itu juga tidak memberikan hasil apa-apa. Itu sebabnya kenapa juga perlu strategi yang diputuskan oleh kepemimpinan untuk mengarahkan seluruh proses di transformasi digital ini. Dan itu pasti akan melibatkan perubahan-perubahan dalam budaya perusahaan ya gitu. Jadi ada mungkin fungsi-fungsi yang berubah atau hal-hal tertentu yang akan kita buat menjadi mungkin lebih mudah atau lebih cepat dan pekerjaan yang sedikit berbeda mungkin dari yang lain. Nah, itu semua harus dirapikan dalam dokumen-dokumen, artifak-artifak kalau kita sebutnya. Dan itu rapi dalam seluruh struktur enterprise arsitektur yang kita siapkan untuk transformasi digital. Ya. Oke. Kemudian yang blok ketiga ini adalah terutama tentang digital strategis tadi yang saya sebutkan. Ya. Nah, dalam hal ini kita siapkan ketika melakukan persiapan adalah kita mengenal diri kita sendiri, organisasi kita, bisnis kita mengenal market, kompetitor dan sebagainya. Lalu kita mengenal siapa pelanggan kita, kebiasaannya apa, keinginannya apa, harapannya apa gitu. Dan yang terakhir ada sumber daya kita ya. Selain perusahaan kita punya sumber daya apa saja yang kita bisa kapitalisasi dalam hal itu. Itu kesemuanya ini akan membawa kepada kita apa strategi bisnis yang perlu kita luncurkan. Nah, dalam hal ini kotak yang kedua yang besar itu adalah berkaitan dengan media, karena ini kan berurusan dengan digital dan nanti masuk ke topik digital marketing, karena pemasaran juga dilakukan secara digital. Nah, masing-masing kuadran ini dimulai dengan yang merah, itu adalah own media. Jadi kita memiliki media kita sendiri, kita buat misalnya web kita, terus company profile, segala sesuatu yang memang kita kendalikan, itu dalam kendali kita ya. Nah, segala sesuatunya kita sampaikan di sana, promosi segala macam kita sampaikan di sana, misalnya ya gitu. Lalu yang kedua adalah tingkatan kedua, kita mengupayakan supaya kita itu tersorot oleh media yang berotoritas, misalnya koran, televisi dan sebagainya, sehingga pengakuan terhadap kita itu tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi dari pihak lain, termasuk pihak yang berotoritas gitu. Sehingga kekuatan campaign atau kampanye produk kita atau layanan kita itu jadi lebih besar sebenarnya. Nah, kemudian kuadran ketiga yang kuning, ya, itu adalah kalau memungkinkan kita beriklan, itu kita sebut dengan istilah membeli media ya, kita membeli slot untuk beriklan dan sebagainya. Tapi kita tidak mungkin beriklan di semua media secara langsung atau pada tahap awalnya karena biaya ini cukup besar. Jadi kita akan memilih, menganalisis mana media yang efektif untuk jenis layanan atau produk yang kita punya. Gitu. Oke? Dan yang terakhir kuadran ini kalau memang kita bisa adalah memang all kanal ya. Semua channel yang kita bisa yaitu baik media kita sendiri, media berotoritas maupun slot-slot yang bisa kita beli. Nah, keseluruhannya ada plus dan minusnya, tapi keseluruhannya harus dianalisis dengan baik, mengikuti sasaran customer dan layanan kita sehingga seluruhnya berlangsung dengan efektif. Efektivitas itu berarti biaya juga terkendali. Itu yang ingin dicapai perusahaan. Oke? Nah, dua blok yang di bawah itu adalah bagaimana kita mereinvent. Itu misalnya hari ini kita ingin memindahkan bisnis kita ke bentuk yang lebih digitalized ya, lebih digital, maka kita perlu perhatikan beberapa hal. Jadi ini framework yang disarankan untuk menyiapkan perubahan itu dan yang
blok di sebelahnya, create new business model itu bagaimana bisnis model baru kita siapkan. Itu tahapannya yang dilakukan seperti itu dan itu detail satu-satu. Jadi pada dasarnya transformasi digital adalah menggabungkan dua bidang ilmu sekaligus, yaitu bisnis dan teknologi. Ini seperti irisan antara mereka yang belajar computer science dan business management. Bisnis digital akan mempelajari dua-duanya supaya bisa melakukan optimasi proses bisnis dengan teknologi digital. Nah, mari kita lihat data-data proses transformasi digital di dunia. Oke, baik. Dan kita bicara kan ini berbicara tentang dunia bisnis. Nah, dunia bisnis sudah melakukan apa aja sampai hari ini gitu. Nah, dari data terbaru yang dihimpun sampai dengan 2018 oleh IDC, 55 dari startup yang pernah ada di dunia ini, 55%-nya sudah mengadopsi transformasi digital atau bisnis digital. Dari seluruh organisasi, baik bisnis maupun yang non-bisnis, 70% sudah mengadopsi transformasi digital. Ya. Dan transformasi digital ini paling banyak menyentuh bidang layanan, 95%, kemudian finansial, perbankan, sebagainya 93% dari seluruh dunia, dan layanan kesehatan sebesar 92% sampai 2018. Bagaimana dengan 2000 sampai dengan 2025 kita lihat nanti di setelah ini ya gitu. Nah, itu sebabnya banyak potensi perusahaan membesar itu dengan teknologi digital dan itu sebabnya salah satu tandanya adalah bahwa investasi untuk teknologi atau perubahan ini cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Ya. Dan karena itu kita lihat kenapa dia penting. Jadi kalau kita lihat data-data berikut ini seperti yang kalian lihat di layar ya, ada 58% perusahaan yang menggunakan Big Data Analytics, 59 sudah mengokupasi mobile application, ya, alat perangkat digital, dan kita lihat teknologi mana yang tinggi penggunaannya di sisi komputer seperti saya katakan sebelumnya. Kita lihat data 50% menggunakan Big Data Analytics. Jadi Big Data Analytics sudah kita katakan bisa 58% diaplikasikan ke transformasi digital. Dan transformasi digital yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu melibatkan 59% dari seluruh mobile application yang bergerak di dunia. Gitu. Karena ini ukurannya dunia. Dan 40% sudah tertanam di API dan aplikasi-aplikasi yang ditambahkan ke perangkat-perangkat untuk IoT. Nah, dari seluruh perusahaan dunia, kalau kita lihat lagi data yang kedua, itu 50,4%. Jadi setengah perusahaan dunia atau organisasi di dunia sudah melakukan atau mengimplementasikan transformasi digital di organisasi mereka masing-masing. Dan itu akan terus bertambah. Jadi ini akan terus naik dan terus naik. Sehingga kita lihat di data yang dua terakhir, itu adalah 76,6% itu puas dengan implementasi ini. Dan dengan demikian mereka juga akhirnya melakukan investasi sampai dengan 2 triliun US dollar, angka yang besar sekali. Nah, kita lihat data di sampingnya, itu ada dua data. Kita lihat bahwa bidang mana sih yang paling banyak dapat benefit dari transformasi digital. Yang pertama kita lihat yang paling atas, yang paling banyak adalah IT, finance, dan layanan profesional. Sedangkan yang kedua adalah real estate, perumahan, traveling, dan manufacture, pabrik. Dan apa saja sih di bagian-bagian bisnis itu mendapatkan benefit paling besar? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dari proses bisnis atau operasi dari bisnis, kemudian mempertemukan antara customer, ekspektasi dari customer dengan apa yang memang disuplai oleh perusahaan, sehingga apa yang ditawarkan oleh perusahaan cocok dengan kebutuhan pelanggan mereka, sehingga pasti transaksi terjadi. Jika ini jomplang, misalnya terlalu tinggi salah satunya, maka tidak ketemu kebutuhan ini, transaksi bisnis tidak terjadi. Transformasi bisnis digital akan mempertemukan hal ini sehingga lebih banyak transaksi yang bisa terjadi. Nah, kemudian
Yang ketiga paling besar adalah meningkatkan mutu dari produk, sehingga produk akan disesuaikan dengan kebutuhan customer. Selebihnya kita bisa lihat satu-satu, karena waktu kita tidak cukup, kita tidak bahas satu-satu. Tapi kita lihat, teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat, angka-angka ini yang muncul menunjukkan berapa pengaruh dari digital transformation di masing-masing unit usaha. Nah, ini adalah banyaknya investasi yang dilakukan. Kita lihat 2022 naik 2023, kemudian 2024 ya, naik lagi, dan 2025 diproyeksi menjadi 983 ya, US dollar ya, gitu, juta US dollar, million US dollar ya, atau sebenarnya bukan juta dalam arti itu ya, ini billion miliar dolar, yaitu dalam miliar dolar. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, dalam 3 tahun ke 2028 itu meningkat 2 kali lipat perkiraannya investasi. Dan dalam 7 tahun itu sampai 2037 itu hampir 3 kali lipat dari tahun 2025. Jadi pasar untuk proses digital transformation ini sangat besar. Dan begitu investasi besar memerlukan sumber daya yang besar, termasuk orang-orangnya yang akan melakukan proses-proses ini. Tadi bicara dunia, sekarang bicara Indonesia. Gimana sih yang di Indonesia gitu? Ya. Kita lihat di Indonesia sendiri, kita punya peluang ekonomi digital sangat besar. Ya. Lalu akses pasar global itu terbuka gara-gara ini. Dan UMKM pun melakukan inovasi dan banyak sudah mendapatkan benefit dari dunia bisnis digital ini atau transformasi digital. Kita lihat ekonomi digital kita itu seberapa besar sih sebenarnya. Kita lihat bahwa kita itu terbesar di Asia Tenggara gitu, secara ukurannya. Gitu. Lalu device mobile kita itu lebih dari jumlah penduduk, yang penduduk kita baru 290 berapa, device kita tuh 355 juta. Jadi lebih banyak daripada orangnya. Ya kalian pasti tahu lah, ada beberapa di antara kalian pasti yang punya HP lebih dari 1 gitu kan. Gitu. Jadi pastilah akan lebih banyak ya. Termasuk kita anggap bayi-bayi itu diwakili oleh kalian yang pegang kan. Jangan-jangan HP kalian 1 biji tambahan itu harusnya dipakai oleh bayi yang kecil-kecil itu yang belum pakai ya gitu. Nah itu sebabnya kita lihat bahwa peluangnya sangat besar karena seluruh proses ini dilakukan dari HP kita. Gitu. Oke, nah kita lihat tadi yang saya bilang besar, kalau masih di gambar sebelumnya kan tidak terlalu terlihat ya gitu besarnya karena tampilan begitu kecuali kita perhatikan angka. Di sini kita lihat angkanya memang paling besar ekonomi kita ya. Jadi tinggi sekali potensi ekonomi bisnis digital di kita kan di Asia Tenggara ya, memang karena penduduk kita lebih besar, device kita lebih banyak sehingga potensi kita lebih besar. Ya. Nah kita lihat karena ada beberapa pertanyaan kayaknya banyak peluang kerja nggak kelihatan gitu, banyak PHK dan lain-lain, dan kelihatannya kayaknya tenaga untuk ini sudah berlebihan gitu karena banyak yang nggak bisa bekerja. Tapi jangan salah ya, secara dunia ini sebenarnya Indonesia masih defisit sekian puluh ribu ya. Dan kalau kita lihat warna yang orange, itu berarti sekitar 600.000 sampai dengan 1,2 juta talent yang diperlukan untuk transformasi digital. Ingat ya, yang dibutuhkan adalah talent transformasi digital, bukan sarjana teknologi digital. Karena sarjana itu satu hal, kemampuannya bisa melakukan itu hal yang lain. Karena bisa jadi lulus tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Itu yang harusnya kita hindari ya. Kita punya gelar dan gelar itu mewakili kemampuan kita. Secara kemampuan perusahaan masih mencari talent-talent itu. Dan apakah itu kalian dalam 2-3 tahun ke depan? Tadi kita lihat ya bahwa proyeksi 2026 sampai 32 itu sangat besar. Nah, apakah kalian akan menjadi bagian di dalamnya atau tidak? Itu pertimbangan kalian. Oke. Karena kita lihat tadi apa itu transformasi digital dan bagaimana landscape-nya di dunia dan di Indonesia, kita lihat 2 sampel kasus untuk masing-masing cabang digital bisnis. Yang pertama tadi membisniskan konten digital, yang kedua mendigitalkan proses bisnis. Mari kita lihat yang pertama ya. Yang tadi, yang 2 itu ya.
Kita lihat di sudut kiri atas, ya. Sudut kanan atas, sorry. Itu adalah bioskop zaman dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau masih ingat, bagi yang umurnya mungkin sama dengan saya, kita dapat bioskop yang besar. Ya. Penontonnya banyak. Dan setelah itu baru keluar bioskop yang nomor berikutnya, yaitu yang sebelah bawah, ya ada 21, ada yang lain, Cinepolis dan sebagainya, udah lebih rapi, udah lebih bersih. Ya. Di sisi lain, orang ingin menonton di rumah, nggak perlu pergi jauh-jauh. Ya. Apalagi di Jakarta, macet-macetan, nggak senang, lalu banyak konten didigitalkan. Ya, ada DVD, kita pernah tahu bahwa itu pernah dijual sangat bebas di pasar. Ya. Semua orang hampir pernah beli, ya, baik yang tanda petik ada ilegal segitu dan ada juga yang mengambil sewa di studio, ya. Salah satu yang terkenal ada di Stara, ya. Mulai dari zaman video masih kaset sampai dengan penyewaan yang digital. Tapi lama-lama mereka juga tidak bertahan, ya, gitu. Ada satu juga bisnis penyewaan yang lama-lama dia merasa pendapatannya makin lama makin turun karena konsumen beralih. Nah, tapi mereka memutuskan untuk bertransformasi, ya. Tetap dengan konten digital, tapi mereka beralih memakai cara-cara menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki proses bisnis. Ya, sekalipun sekali lagi kontennya tetap digital. Siapa itu? Kita lihat inilah yang terkenal, ya. Salah satunya Netflix. Ya. Mereka menggunakan algoritma rekomendasi canggih, ya, membuat konten mereka sendiri, ya, tidak hanya ngambil dari film yang sudah ada, mereka sendiri membuat film, membuat seri. Kenapa itu mereka bisa lakukan? Karena mereka melihat pelanggannya dan apa yang biasanya disukai oleh pelanggan. Mereka memperdalam analisis terhadap pengalaman pengguna dan dengan demikian tidak hanya konsumen Amerika Serikat, tapi juga konsumen di seluruh dunia, gitu. Meraih seluruh konsumen di seluruh dunia. Nah, transformasi digital Netflix itu sangat menarik, ya. Kenapa? Karena mereka menjadikan data itu sebagai aset utama. Jadi kebiasaan customer memilih kapan menonton, apa yang ditonton, itu mereka analisis sehingga mereka bisa menyajikan atau menawarkan konten-konten yang sesuai selera pelanggannya, dan pelanggannya jadi memiliki keterikatan dengan Netflix dan mereka akan langgan terus dan Netflix bisa memberikan hal yang menarik kepada mereka dan itu membuat saling menguntungkan, baik bagi pelanggan menguntungkan, bagi Netflix juga menguntungkan. Nah, mereka juga mengupdate kemampuan pencarian, lalu mereka menguji interface, apakah pelanggan itu gampang, mudah mendapatkan film yang diinginkan atau konten yang diinginkan, lalu apakah mereka juga gampang melakukan transaksi. Ini dianalisis terus-menerus oleh mereka sehingga ketika kita menggunakan misalnya layanan video lain dengan Netflix, itu pasti ada perbedaannya karena mereka melakukan pengujian terhadap hal tersebut. Nah, selain yang itu adalah di dalam mereka sendiri, mereka mengoptimasi proses. Atau dalam kata lain itu, hal-hal yang nggak penting itu dikeluarkan aja dari proses bisnis karena bisa mengganggu atau membuat tidak nyaman atau membuat proses jadi lama. Kemudian mereka juga tidak hanya melakukan apa yang sudah lalu, tapi juga memprediksi keadaan yang akan datang. Jadi tren yang akan datang itu kayak apa, mereka sudah siapkan rencana. Sehingga tahun ke tahun mereka lakukan persiapan, mereka eksekusi, dan mereka akan selalu cocok dengan selera konsumen mereka. Nah, dan tentu saja untuk semua ini mereka implementasi teknologi terbaru. Nah, itu sebabnya kenapa income mereka dari tahun ke tahun, ya, akhirnya bertambah, ya, setelah stagnan berapa lama, dan ketika mereka melakukan transformasi, itu langsung melejit jauh. Dan karena teknologi atau arsitektur yang mereka gunakan itu sangat baik dan efisien, arsitektur ini diadopsi juga oleh perusahaan lain yang menawarkan layanan sejenis, sehingga arsitektur teknologi ini dikenal dengan istilah arsitektur Netflix. Ya. Dan beberapa kompetitor mereka juga akhirnya memakai tata cara yang sama, ya. Dan akhirnya Netflix menjadi pemimpin pasar, ya. Nah, kita bisa belajar dari beberapa istilah tadi, ya. Jadi ada aspek-aspek ini, ya. Kita lihat misalnya salah satunya aja, ya. Tadi pengalaman pengguna, ya, dari sisi analitik bisnis,
dia bisa meningkatkan pengalaman pengguna gitu. Bagaimana caranya mereka puas dengan layanan Netflix. Kemudian dari sisi finansial teknologi, mereka bisa menganalisis bagaimana akses membayar yang mudah atau transaksi keanggotaan atau yang mana supaya jangan sampai kita ilfeel duluan sehingga kita jadi batal untuk pelanggan gitu. Ya. Dari segi digital marketing ya mereka bisa lebih efektif memberikan bentuk iklan, tampilan sehingga pelanggan mudah mengerti layanan dari Netflix. Dan beberapa aspek yang lain bisa kita lihat untuk masing-masing itu sangat membantu Netflix meng-up bisnis mereka. Gitu. Nah sekarang kita lihat yang perbankan ya. Jadi tadi yang menjual konten digital ya, sekarang yang bisnis betulan, duit nyata. Nah yang dilakukan transformasi adalah proses bisnisnya. Ya, kalau kita ingat dulu kita transaksi harus ke bank. Ya Bapak Ibu sekalian yang pernah pada zamannya kita pergi ke bank, kita capek antri hanya untuk mengambil atau menyimpan uang. Lama-lama kita tahu kan mengalami sendiri bahwa kita tidak perlu ke bank, kita hanya perlu HP dan kita melakukan transaksi di situ. Kecuali kadang-kadang kita perlukan uang fisik, kita pergi ke ATM. Itu pun sudah mulai tidak bawa kartu karena dengan HP kita sudah bisa ngambil tanpa kartu ya, ngambil uang kita tanpa kartu. Dan karena tiap bank sudah terhubung dengan baik dan layanan dan merchant juga atau toko-toko atau shop itu juga sudah mengadopsi sehingga kita tidak perlu melakukan transaksi fisik lagi. Gitu. Lebih jauh karena pengalaman COVID-19 ya menurut pengawas perbankan ini, perbankan lebih didorong lagi melakukan percepatan transformasi digital karena ekspektasi perubahan konsumen. Lalu mereka ingin kualitas produk dan layanan senyaman mungkin. Gitu. Ya, dan mereka ingin bahwa tiap kali layanan itu mereka nggak perlu ngisi data berulang-ulang yang sama. Jadi menyamankan konsumen, lalu bisa membuat kemitraan baru dan model bisnis yang berubah. Gitu. Produk-produk yang berubah. Ini mereka percepat, ya memang karena COVID membuat orang tidak boleh bertemu secara fisik atau kontak secara fisik dan beberapa layanan dilakukan secara digital dan akhirnya itu justru lebih mendorong proses transformasi digital di bisnis kita dan kita melihat efeknya kan gitu. Termasuk Zoom, termasuk yang lain-lain kita lakukan yang dulu terasa aneh dan mahal menjadi lebih murah, lebih umum dan seluruh bangsa jadi akhirnya terbiasa menggunakan seluruh lingkungan digital ya. Nah, itu sebabnya ke depan ini lebih cepat lagi prosesnya berlangsung sehingga mereka perlu menumbuhkan memerlukan orang-orang yang bisa melakukan analisis data dengan baik, memanajemen risiko untuk teknologi informasi sedemikian ya, lalu mendorong kerjasama yang terus-menerus. Jadi bagian ini itu adalah satu gambaran apa yang sedang dikerjakan perbankan. Dan kita lihat bahwa dua berita ini, ya, satu bank besar DBS, Bank Singapura itu berencana, ya sebagian sudah terlangsung sih, berencana di bulan Februari mulai mem-PHK 4.000 karyawan. Ya. Berita buruk? Tidak juga, bagi orang tertentu akan buruk ya karena ini memecat karyawan. Tapi sebenarnya DBS juga merencanakan merekrut kira-kira 1.000 karyawan. Kenapa mereka melakukan pemotongan ini? Karena mereka akan menghapus bagian-bagian atau biro-biro yang nggak terlalu esensial sekarang. Dihapus, lalu mereka merekrut lagi yang baru yang akan menempati pekerjaan-pekerjaan barunya. Kenapa? Kalau kita nanti teliti atau teman-teman teliti atau cari beritanya, mereka ingin talent-talent muda yang mengerti teknologi. Ya. Kalau kita perhatikan berita ya, ATM pun jumlahnya mulai berkurang. Kantor cabang bank, kantor cabang membantu, itu jumlahnya mulai turun. Ya. Itu pernah naik, kemudian perlahan-lahan turun lagi, karena nggak diperlukan. Orang mulai malas ke bank. Ya. Jadi mereka akan berhentikan 4.000, rekrut 1.000 tenaga muda yang ngerti teknologi, khususnya teknologi digital. Apakah kita akan berbagian? Putuskan, ya, putuskan di kalian ingin kemana. Nah, lalu
tadi Bapak yang tadi itu ya dari bagian pengawas perbankan mendorong percepatan dengan cetak biru seperti ini ya. Jadi ada data yang perlu diperhatikan termasuk keamanannya ya, perlindungan data konsumen, lalu ada teknologinya sendiri, lalu ada manajemen risiko yang dihitung, dianalisis dengan teknologi, lalu ada kooperasi antar bidang yang memerlukan juga kanal-kanal teknologi supaya itu berlangsung secara efektif, dan tatanan institusi yang berubah ya. Jadi ada reorganisasi karena hal itu, dan itu membuat benefit kepada customer masing-masing. Kita lihat saja ya, ada bank-bank tertentu yang akhirnya menjadi semacam pemimpin dalam proses transformasi digital. Ya, kalian tahu lah bank apa yang warna biru itu, warna biru-biru itu ya. Ada 2 warna biru, satunya swasta, satunya negeri. Saya nggak sebutkan nanti sama seperti iklan ya gitu. Tapi kalian tahu lah si biru itu ya gitu. Yang terkenal sekali ya gitu. Dan kalian pasti nasabah salah satunya ya. Oke. Dan dari situ kita tahu bahwa perbankan itu mengejar transformasi digital karena itu memudahkan dan efisien. Dan itu juga mereka dorong untuk seluruh transaksi aman dan mereka patuh terhadap regulasi. Dan ketiga, mereka ingin pelanggan mereka itu mengalami layanan yang personal sesuai dengan masing-masing. Ada pelanggan yang suka disapa dengan ramah, tapi itu memerlukan waktu kan karena basa-basi dan sebagainya. Tapi ada juga pelanggan yang nggak perlu segala macam kerepotan, yang penting transaksi segera selesai. Nah, perbankan akan menyesuaikan diri dengan masing-masing pelanggannya, mana yang nyaman untuk pelanggannya. Seperti itu. Itu disebut dengan personalisasi pelanggan. Nah, ini memerlukan analisis data yang sangat baik. Nah, itu sebabnya peluang karir di dunia digital semacam ini, yang pertama digital analytics tentu saja untuk menganalisis datanya. Dan peran-perannya banyak seperti kalian lihat di daftar ini, ada data scientist, ada business intelligence analytics, dan marketing, ada financial analysis juga. Ya. Bidang-bidang ini yang diperlukan di dunia kita dari sekarang ke yang mendatang. Juga di bagian financial technology, ya, karena transaksi kita kebanyakan nanti dijembatani oleh aplikasi-aplikasi semacam ini, gitu. Sehingga pelanggan lebih mudah lagi melakukan transaksi, tapi juga aman. Ya. Itu sebabnya mereka memerlukan data scientist sekali lagi untuk analisis data pelanggan, perlu cyber security untuk memastikan keamanan, perlu orang yang mengerti teknologi, ya, AI dan machine learning enabler untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, dan juga pengelola dari produk finansial teknologi, karena produk-produk juga harus disesuaikan dengan masing-masing customer. Nah, yang terakhir, bagian ketiga, karir yang penting di dalam dunia digital adalah bagaimana melakukan pemasaran secara digital, digital marketing. Mereka akan memerlukan orang-orang yang bisa mengelola ini, gitu, mengelola sosial medianya, mengelola SEO-nya, mengelola kontennya juga, jangan sampai kontennya boring dan sebagainya. Kalian kan juga mengalami kan, kalau misalnya tiba-tiba nggak menarik, kalian kan juga skip, kadang-kadang ya langsung matiin aja, skip seperti kita biasanya. Tapi kalau menarik kan kita mau lihat sih ada apa sih gitu. Ya. Kadang-kadang sampai seluruh iklan yang aneh-aneh juga kita tonton kan. Biasanya kita dapat yang dari iklan orang Thailand kan, aneh-aneh di luar nalar tapi pesan mereka tersampaikan. Mereka membuatnya tidak sembarang karena mereka melakukan analisis tentu terhadap masyarakat Thailand. Ya, kalau mereka melakukan analisis terhadap masyarakat Indonesia, tentu beda lagi model iklan mereka ya. Karena sebabnya di tiap iklan ditujukan kepada komunitas yang berbeda. Ya, tentu kalau orang Indonesia melakukan pemasaran di Thailand, kita harus ngerti perilaku masyarakat Thailand juga kan. Oke. Dan apa yang kita lakukan di CIT untuk hal itu? Yang pertama, kita akan mengambil pelajaran dari seluruh yang kita dengar tadi. Ya. CIT juga belajar dari banyak hal. Sehingga kita tetapkan bahwa CIT fokus kepada 3 hal. Yang pertama, membangun integritas para lulusannya, meningkatkan tingkat mastery mereka, yaitu mereka penguasaan terhadap ilmu mereka, dan prudent. Jadi semua lulusan CIT, terutama yang digital business, harus memiliki kebiasaan bertindak hati-hati dalam setiap keputusan diambil, ya, dan mempertimbangkan semua risiko.
Sekali lagi integritas, ya berkaitan moral dan etik, berkaitan dengan penguasaan teknologi, penguasaan bidangnya, dan kehati-hatian. Nah itu diterjemahkan menjadi 3 bidang di kita, yaitu business analytics, konsentrasinya bisa financial technology, bisa digital marketing. Masing-masing mahasiswa boleh memilih salah satu dari ketiga konsentrasi ini, sehingga lebih diperlengkapi secara spesifik. Karena area ini besar, kita tidak mungkin mengerjakan semuanya dalam satu kali pekerjaan. Kita harus memfokuskan diri sehingga kita lebih master dalam hal itu. Kalau kita berkeinginan kita melakukan analitik data, kita bisa masuk bisnis analitik. Kalau kita berorientasi layanan, komunikasi dengan orang, melayani, kita bisa ambil financial teknologi. Dan kalau kita berkaitan dengan strategi dan sebagainya, kita bisa masuk ke dalam digital marketing, kalau kita menyukainya. Nah, profil lulusan kita ada 4 yang besar, yaitu digital transformation strategis, kemudian business intelligence analysis, digital fintech spesialis, dan digital marketing strategis. Mewakili dari masing-masing konsentrasi kita. Dan yang transformasi itu berarti ketiga-tiganya kalau ingin ke transformasi kita, mereka juga bisa ya, karena mereka akan bisa melakukan transformasi digital di bidang baik yang terbiasa dengan digital marketing maupun transformasi digital di bidang financial technology. Nah ini bangunan struktur kita ya, bangunan prodi kita. Jadi ada RLAC di sebelah bawah, 4 bidang besar yang menyiapkan tadi sisi integritas, lalu bidang tengah ini 6 bidang berkaitan dengan digital, mindset, business management, financial, kemudian leadership, etik, dan AI, terutama teknologi, yang menyiapkan ketiga bidang itu. Ya. Kemudian pengalaman industri bagian atas, supaya kita sendiri mengalami digital teknologi itu seperti apa. Itu sebabnya pembelajaran di prodi digital business CIT itu mengambil langkah 3 tingkat, yaitu mahasiswa mengalami, memahami, karena CIT berposisi menjelaskan apa itu digital business. Kemudian di tingkat kedua kita akan melatih, membentuk mahasiswa, mengasah seluruh kemampuan yang sudah diketahui, mengasah skill, penguasaan teknologi supaya lebih fasih menggunakannya. Dan yang ketiga, mahasiswa belajar mulai mengalami sendiri bagaimana itu dilakukan lewat magang dan pengalaman industri. Jadi ada di semester 6, 7, dan 8 di prodi kita. Nah, itu sebabnya seluruh mahasiswa, meskipun kita baru buka setahun ini, semester 1, semester 2 ini, mahasiswa diperlengkapi untuk mengalami seluruh proses bisnis dan semua skill kunci untuk menguasai teknologi ini dan semua bidang terkaitnya melalui pembelajaran di kelas. Salah satunya adalah bagaimana mempresentasikan data, bagaimana memperlihatkan bentuknya. Gitu. Itu sebabnya di kelas mereka mulai belajar berkomunikasi, membicarakan datanya, menafsir datanya, dan membuat presentasi yang menarik. Ya. Tentu saja ini dikomunikasikan dulu dengan teman-temannya dan dinilai oleh dosennya. Gitu. Pengalaman ini mendorong mereka berkomunikasi dengan lebih efektif. Dan tidak hanya di dalam kelas, kita juga lakukan kegiatan luar kelas karena mereka didorong untuk mengalami sendiri bagaimana cara mencari data. Di sini waktu kegiatan di IBK, 2 gambar di bawah, ya, mereka disiapkan untuk mewawancarai para pengunjung yang lain. Mereka bertanya, misalnya merek sepatu mereka apa, kemudian kenapa mereka memilihnya, kemudian berapa lama mereka pakai, ya itu mereka mengumpulkan datanya nanti dianalisis gitu, sehingga mereka bisa tahu kenapa begini dan kenapa begitu berkaitan dengan kegiatan olahraga. Tentu itu membantu mereka mengalami seluruh proses yang walaupun sederhana dari depan sampai belakang proses analisis data. Dan salah satunya diterapkan mereka waktu mereka ikut lomba pitching tingkat nasional, mereka meraih juara 2. Gitu. Mereka menawarkan platform Creator Hive, yaitu yang pertemuan antara vendor dengan UMKM. Atau vendor influencer, karena usaha-usaha perlu ada influencer, orang yang mengenalkan produk mereka. Nah, siapa yang mau di kontak untuk melakukan promo. Ada pilihan dan itu platform untuk mempertemukan mereka. Gitu. Dan
usaha mereka meraih juara nasional. Nah, itu sebabnya dengan seluruh pembentukan yang dikerjakan di Digital Business Society, kami percaya bahwa seluruhnya, baik mindset, baik keterampilan, baik nanti gelar yang akan diterima, itu mendorong dan bisa membuat setidak-tidaknya ya, kami mempercaya bahwa Anda akan lebih sukses menjalani hidup di dunia digital yang akan datang. Terima kasih, itu presentasi saya dan saya kembalikan kepada Bella. Thank you.